akarnya juga dibuka biar merangkul di pancatan seperti ini. Setelah itu kita tempelkan seperti ini, set. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini nanti kita tali memakai senar pancing yang berwarna bening biar nggak terlalu kelihatan. Ya guys, aku akan mengulas singonium di tempatnya Bang Idin ya guys. Selamat pagi guys. Sekarang kita membahas tentang tanaman hias Syngonium variegata putih. Nanti saya kasih tahu tentang harganya, cara perawatan akarnya, cara pemilihan bibit yang unggul untuk jangka panjang. Misalnya kita untuk bertani atau menjual sambil bertani, sambil menyelam cari ikan. Seperti itu, patahnya seperti itu. Seperti ya, ini contoh Syngonium yang punyai bibit yang bagus. Nanti untuk jangka panjang variegatanya seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini biasa saya menjual Rp500.000 karena dengan variegata yang bagus. Nah, ini nanti setiap potongan akan menghasilkan variegata yang bagus karena pemilihan bibit yang unggul. Untuk yang harga seperti ini itu akan sangat berbeda. Nah, sangat berbeda kalau untuk indukan yang seperti ini biasa saya jual Rp250.000. Nah, ini harganya hampir separuhnya walaupun size-nya sama karena terletak di pada variegatanya yang warna putihnya gitu. Biasa. Nah, seperti ini 250.000, sedangkan yang ada pancatannya ini Rp500.000 karena Syngonium juga harganya ini kok sepertinya semakin naik, semakin hari semakin naik gitu kan. Makanya nanti kita bahas untuk pencairan bibit, untuk cara perawatan akar yang menempel, dan cara pemotongan pucuk Syngonium untuk bertani sambil menjual. Nah, untuk yang ini harganya biasa saya jual Rp350.000, Syngonium variegata putih. Nah, ini warnanya kok kurang putih sekali mas. Wah, ini bibitnya berbeda dengan yang ini. Nah, hampir mirip tapi berbeda. Nah, ini bibitnya nggak sama, jadi tumbuhnya seperti itu. Ini biasa saya jual Rp350.000 di tempat kami, fermentasi floris, tempatnya di Tegal Randu, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Nomor HP-nya 0822 2386 2495. Nah, ini untuk Syngonium variegata putih. Nah, nanti kita ulas untuk selanjutnya. Guys, kali ini kita membahas tanaman hias jenis Syngonium variegata putih. Karena Syngonium jenisnya banyak, makanya kita ulas dulu satu persatu, yaitu yang pertama Syngonium variegata putih. Oke guys, kita lihat seperti ini. Ini Syngonium variegata putih, pengembangbiakan dengan potong batang, cacah batang atau potong batang. Biasanya kalau daunnya yang dimulai dari kecil seperti ini, biasanya potongan batangnya juga agak kecil, makanya tumbuhnya kecil seperti ini. Nah, ini variegatanya ya lumayan, masuk 50 lah. Nah, ini Syngonium yang masih kecil, mengembangbiakan dengan cara cacah bonggol. Karena yang ini daunnya dimulai dari kecil, ini agak besar, kok tumbuh daunnya kok beda mas? Ya karena yang ditanam bonggolnya mungkin berbeda. Kalau yang itu bonggolnya lebih kecil dari ini, batangnya lebih kecil dari ini, sedangkan yang ini bonggolnya lebih besar. Daun ini daun pancing, daun pancingnya lebih besar juga. Nah, ini tumbuh
tumbuh daunnya seperti ini. Nah, ini tumbuh tunas di ketiak daun di pas ruas batang. Nah, ini tumbuhnya seperti ini. Nah, ini varnya bagus. Ini biasanya 1 bulan atau mungkin kurang dari 1 bulan tumbuh 1 daun seperti ini contohnya. Nah, ini juga Syngonium variegata putih. Nah, biasanya ada juga yang loh, kok ini kok warnanya kok kuning mas, bukannya variegata kuning? Bukan, ini tetap putih ya, kebetulan saja mirip kekuningan. Nah, ini tapi ini tetap variegata putih karena adanya ini daun yang ini variegata putih, melambangkan kalau ini tetap putih, nggak bisa variegata kuning. Nah, jadi kalau kita ada yang jual kok ini variegatanya kuning, ini lebih mahal kalau yang kuning, enggak. Variegata kuning gugur karena ada yang variegata putih, kecuali ini nggak ada. Nah, daun 2 ini nggak ada, kita juga bisa tertipu kalau memang nggak paham gitu kan. Makanya kita harus lebih paham, lalu harus diamati ya seperti ini. Karena Syngonium variegata putih itu tetap nanti daun maksimalnya putih, nanti ini lama-lama memutih. Nah, ini seperti ini karena ini kan gambling namanya kan. Nah, gambling kalau kita lihat seperti ini sudah kelihatan jelas bahwa ini Syngonium variegata putih ya. Kebetulan daunnya belum maksimal, nah, makanya putihnya belum kelihatan secara full seperti ini. Nah, ini dikarenakan terahnya kurang bagus. Nah, ini contoh misalnya misalnya Anda kok ingin bertani Syngonium variegata putih, pilihlah variegata putih yang varnya itu mewah atau pandangnya itu kelihatan 50-50, putih dan hijau 50-50, artinya 50 hijau 50 putih ya, bukan berarti daunnya harus separuh 50 separuh putih seperti ini misalnya. Enggak, maksudnya dalam artian dalam 1 daun varnya itu mendominasi putih dan hijau, ada keseimbangan, nanti daunnya juga awet. Kalau full putih atau albino, contohnya seperti ini albino. Nah, ini albino. Ini albino batangnya juga putih. Ini Syngonium variegata putih juga, cuman dia kurang beruntung karena albino batangnya juga putih. Nah, nanti daunnya walaupun teduh sekalipun dia tetap gosong seperti ini karena nggak ada hijau daunnya. Nah, yang kita anjurkan yaitu tetap ada warna hijau. Makanya untuk supaya daunnya nggak gosong, pilihlah yang tetap ada hijaunya seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Ini varnya mewah, juga kuat. Yang penting di tempat yang teduh karena ini keluarga Aracea, yaitu jenis lumbu atau keladi-keladian. Nah, ini Syngonium yang albino seperti ini. Untuk beli indukan Syngonium variegata putih, dianjurkan tetap variegatanya yang bagus seperti ini. Nah, untuk perawatan seperti ini. Contohnya, saya kasih contoh untuk di akar angin. Akar angin biasanya kalau menanam Syngonium variegata putih, kadang akarnya dibiarkan seperti ini. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama kering karena terkena suhu panas, panas angin atau panas cuaca yang seperti ini, kadang panas, kadang hujan. Nah, itu nggak pasti, nanti lama-lama kering. Kalau kering, akar yang seperti ini lama-lama kering, lama-lama mati akarnya. Jadi daun bisa jadi semakin mengecil karena akar yang paling atas itu nggak berfungsi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya agar akar ini tumbuh dengan bagus dan menempel pada panjatan ini atau turus, kita kasih sebuah moss atau lumut seperti ini. Nah, ini akarnya juga dibuka biar merangkul di panjatan seperti ini. Setelah itu kita tempelkan seperti ini, set. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini nanti kita tali memakai senar pancing yang berwarna bening biar nggak terlalu kelihatan. Nah, senar pancing ditutup seperti ini, nanti dia akan semakin ke atas, semakin daun membesar, batangnya semakin membesar juga. Nah, untuk bahan taninya juga semakin menguntungkan. Nah,
contohnya seperti ini untuk pemotongan jenis Syngonium variegata putih, atau berlaku di Syngonium yang lain sama saja, karena ciri khasnya seperti ini. Kalau Syngonium tetap merambat ya. Nah seperti ini, nggak ada Syngonium yang nggak merambat ya guys, tetap merambat seperti ini. Contohnya ini pohonnya seperti ini ya, ini yang sudah dilumuri dengan moss atau lumut seperti ini, akarnya bisa hidup, yang dari atas pun bisa ke bawah seperti ini. Nah ini akar nih sampai ke bawah sini, terus dia ke bawah sampai media utamanya. Nah ini contoh untuk pengembang biakan Syngonium. Nah ini kemarin saya potong pakai pisau tes gitu kan, saya potong seperti ini, udah memisah. Ini udah 3 hari yang lalu karena getahnya udah hilang, udah agak hitam. Ini udah misah ini guys. Nah udah misah, ini kita biarkan dulu. Nah biarkan, yang penting kita siram pagi atau sore. Yang atas karena belum menempel pada panjatan, makanya saya tutup dengan moss dan saya tali dengan senar pancing bening seperti ini. Nah, nggak terlalu kelihatan, tapi ini sangat berfungsi. Nah seperti ini. Nah, ini saya biarkan, nanti 2 hari lagi saya tanam di media yang baru. Nanti setelah 1 minggu bisa untuk dijual lagi, yang bawah untuk kita bertani. Artinya menutup budget pembelian induk utama. Karena namanya koleksi tanaman hias, yang apalagi sekarang ini memang harganya sangat fantastis. Yang harga Syngonium pun sekarang semakin naik. Bakule juga semakin bingung. Harga beli dan harga jual ya semakin naik. Kadang bisa jual, nanti kita dapat lagi tuh, dapat barang juga, tapi kadang barangnya semakin kecil gitu kan. Kalau kita nggak sambil bertani ya kita juga susah gitu, dikejar-kejar harga terus. Artinya kita selalu kena kenaikan harga. Makanya kan antisipasinya tetap harus bertani dan terus bertani. Seperti ini Syngonium variegata putih. Untuk pemilihan bibit tetap yang variegatanya yang bagus. Nanti untuk jangka panjangnya tetap variegatanya stabil, tidak berubah menjadi hijau dengan variegata sedikit atau bahkan hijau total. Nah, ini ada contoh nih untuk pemilihan bibit Syngonium. Nah, bibit Syngonium yang bagus seperti tadi saya katakan, partnya tetap harus yang seperti ini. Nah, mata kita nggak bohong kalau ini itu variegatanya bagus. Nah, mata kita nggak akan bohong ya. Nah, seperti ini. Walaupun kelasnya Syngonium, tetap ini indah di mata gitu kan. Nah, seperti ini yang bibit yang seperti ini, seperti ini, itu cocok untuk jangka panjang, apalagi untuk bertani. Sedangkan untuk Syngonium variegata putih yang seperti ini, nah ini ya, ini juga sangat meragukan karena variegatanya juga sedikit. Kalau untuk jangka panjang kita bertani kayaknya juga gamblingnya nanti semakin ke atas takutnya semakin menghijau gitu kan. Pertanyaannya variegatanya akan semakin hilang. Itu artinya keuntungan kita ya semakin sedikit juga. Nah ini seperti ini, bibitnya kurang bagus. Nah contohnya untuk bibit-bibit yang seperti ini nanti hasilnya akan semakin menghijau, semakin ke atas, karena saya sudah membuktikan itu kan. Cacahnya bukan 1, 10 atau 20, ada ratusan potongan itu. Semakin lama semakin hijaunya semakin banyak, putihnya semakin hilang. Artinya kan hijaunya semakin banyak, putihnya semakin hilang. Ini walaupun dipotong, ini tiap ruas seperti ini tiap ruas sebenarnya sudah bisa kita potong, cuman akarnya baru sedikit dan dia belum mempunyai media yang cukup untuk pertahanan dia sendiri, apalagi untuk tumbuh. Nah itu makanya saya anjurkan sekali lagi, kalau untuk akar angin seperti ini tetap harus dikasih lumut, ditutup pakai senar pancing yang bening agar nggak kelihatan. Nah seperti ini kan belum kuat ya. Dia untuk bertumbuh pun agak susah, apalagi tuntutan kita untuk tumbuh daun baru karena akarnya masih sedikit. Seperti ini bibit yang kurang bagus. Semua tanaman bagus, cuman kita kan ada halnya untuk memilih kan, kita punya pilihan gitu kan. Ya memang harga setiap pohon yang variegatanya agak bagus memang agak mahal, tapi kan jangka panjangnya itu adalah sebuah pilihan. Nanti kalau kita potong, nah ini potongan saya ini ya, bukan di tempat lain. Nah ini di tempat saya ini potongan yang
udah berapa kali saya motong nih, lama-lama semakin hijau kalau variegatanya semakin hilang gitu. Nah, ini tumbuhnya hanya klorosis. Dulu ini tumbuhnya variegata bagus, tapi semakin ke atas semakin hijau, semakin seperti ini. Jadi identitasnya udah berbeda. Ini Syngonium variegata putih yang variegatanya semakin menghilang karena pemilihan bibit dulu ya sembarangan gitu, asal ini. Nah, ini hanya klorosis. Ini bukan variegata ya guys, bukan variegata kuning, bukan variegata putih, ini namanya klorosis. Nah, ini dulu potongan bonggol seperti ini, satu ruas tumbuh daun seperti ini. Nah, ini varnya hilang karena warna batang yang belang juga sudah hilang. Nah, itu melambangkan batang yang polos akan melambangkan daun yang tumbuh semakin polos itu. Nah, itu sudah faktor kebiasaan. Nah, kalau untuk nanti kok wah batangnya kok polos kok tumbuhnya daun bagus, ya itu di luar istilah kata di luar kebiasaan. Itu berarti larinya ke keberuntungan.